Presiden Prabowo Subianto menerima uang hasil sitaan kasus korupsi minyak sawit mentah senilai 13 triliun rupiah. Prabowo menyebut uang ini bisa untuk merenovasi 8.000 sekolah. Mahasiswa sejumlah kampus menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta untuk mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ikuti sidang kabinet 1 tahun Prabowo Gibran, sejumlah menteri memaparkan sejumlah capaian dan siap menerima evaluasi. Presiden Prabowo mengapresiasi kerja Menteri Kabinet Merah Putih selama setahun terakhir. Selamat sore saudara, saatnya Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang Senin 20 Oktober bersama saya Ihsan Sitorus. Kita langsung ke sorotan pertama saudara. Gabungan kelompok mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi demonstrasi ini bertujuan untuk mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait program prioritas pemerintah yang dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat. Mulai dari program makan bergizi gratis hingga reformasi pendidikan yang dinilai masih gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Mahasiswa menyoroti anggaran fantastis MBG yang dinilai belum transparan. Sementara di bidang pendidikan, mahasiswa mengkritisi komersialisasi sekolah dan rendahnya kesejahteraan guru honorer. Kami juga ingin mengevaluasi kebijakan-kebijakan seperti PSN dan lain-lain gitu ya. Ataupun seperti makan bergizi gratis karena banyak adik-adik kita, anak-anak kita keracunan akibat manajemen Badan Gizi Nasional yang tidak baik. Sementara itu, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sore ini digelar sidang kabinet paripurna. Sejumlah menteri seperti Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BGN Dadan Hindayana hadir. Sebelum sidang dimulai memaparkan capaian selama setahun terakhir. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih untuk kerja menterinya selama 1 tahun terakhir yang telah bekerja keras, baik yang sejak awal bergabung maupun yang merapat di tengah berjalannya pemerintahan. Untuk mengetahui situasi terkini jalannya unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan dan juru kamera Septa Yoga. Selamat sore Asri, apa yang jadi tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa kali ini dan juga bagaimana rekayasa arus lalu lintas mengingat ini jam pulang kantor? Kalau bisa saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh mahasiswa dari masing-masing universitas memiliki poin-poin tuntutan. Menuntut hentikan Asri? Asri, Anda bisa mendengar suara saya? Saudara, mahasiswa saat ini tengah melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Sejak siang tadi dikabarkan mengangkat tema cukup 1 tahun. Mereka menyampaikan 8 poin tuntutan rakyat sore ini. Salah satunya adalah terkait program makan bergizi gratis yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat. Kita kembali ke Asri Gunawan. Asri, seperti apa tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa sore ini?
sekolah di kawasan vaksin sudah dengan jumlah perlindungan yang berbeda. Kalau dari Universitas Indonesia ada 8 poin tuntutan, kemudian dari Universitas Surabaya ada 5 poin tuntutan. Kalau bisa saya rangkum, di aksi hari ini dalam peringatan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Peringatan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, para mahasiswa ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Saya coba jawab. Tuntutan pertama adalah soal meminta ataupun juga menuntut pemerintah untuk menghentikan represivitas aparat terhadap rakyat, dan juga ini meminta agar masa aksi yang pada akhir Agustus lalu melakukan aksi segera dibebaskan. Saya ingin bagaimana kondisi dan juga suasana Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana kondisi Kami akan mencoba lagi sambungan komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Tadi Asri sempat menyampaikan mahasiswa masih melanjutkan penyampaian tuntutan terkait 1 tahun masa jabatan Prabowo Gibran yang sudah berlangsung. Saudara, usai jeda tetaplah di Kompas Petang. Presiden Prabowo Subianto menerima 13 triliun rupiah lebih kerugian negara dari kasus korupsi minyak sawit mentah di Kejaksaan Agung. Prabowo bilang uang sebesar itu seharusnya bisa merenovasi ribuan sekolah. Anda menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menerima 13 triliun rupiah kerugian negara dari kasus korupsi minyak sawit mentah di Kejaksaan Agung. Prabowo bilang uang sebesar itu seharusnya bisa merenovasi ribuan sekolah. Senin pagi, Prabowo menghadiri penyerahan kerugian negara 13 triliun rupiah didampingi sejumlah menteri. Prabowo mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO. Tak hanya renovasi sekolah, Prabowo bilang 13 triliun rupiah juga dapat membangun kampung nelayan agar rakyat hidup lebih layak. Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengungkap 13 triliun rupiah kerugian negara dari korupsi minyak sawit mentah diperoleh dari 3 perusahaan yang terlibat. Di antaranya PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan PT Permata Hijau Group. Setelah diserahkan kembali ke negara, uang senilai 13 triliun rupiah ini akan dikelola Kementerian Keuangan. Kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musimas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan, tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami kelapa sawit. Jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang 4,4 triliunnya. Berulang kali Presiden Prabowo Subianto mengumbar komitmennya memberantas korupsi. Lalu bagaimana capaian setahun di sektor pemberantasan korupsi? Kita bahas bersama Almas Syafrida, pelaksana tugas Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, dan Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR fraksi Nasdem. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Mbak Almas, terima kasih sudah hadir. Tadi belum sempat menyapa. Kita ke Mbak Almas dulu. Mbak Almas, bagaimana catatan ICW dalam pemberantasan korupsi setahun belakangan ini? Ya, kalau untuk catatan 1 tahun
Presiden Prabowo Gibran di isu pemberantasan korupsi, kami di ICW menilai bahwa ini tidak ada sinyal penguatan ya untuk pemberantasan korupsi, dan ini dilihat dari berbagai aspek, mulai dari penindakan yang dilakukan oleh sendiri, kemudian juga upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan korupsi di berbagai sektor, misalnya perizinan, pengadaan barang dan jasa, reformasi birokrasi dan sebagainya. Dan kalau dilihat dari kebutuhan penguatan instrumen hukum pemberantasan korupsi, belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menguatkan kebutuhan penguatan hukum. Di tahun pertama Prabowo Gibran ini belum ada langkah konkret yang kita lihat begitu ya, yang berdampak juga untuk penguatan Indonesia yang lebih baik. Mbak Almas, tapi kan hari ini juga Presiden Prabowo ke Kejaksaan Agung menerima 13 triliun rupiah kerugian negara. Apakah ini menurut Anda bukan langkah konkret? Ya, kalau bicara soal korupsi yang ada di Indonesia di berbagai sektor, kami meyakini korupsi itu ada jauh lebih besar dari yang sekarang ini terungkap. Ya. Dan kalau lihat dari data kami yang terbaru, tren penindakan kasus korupsi di tahun 2024, meskipun penindakan itu masih ada, KPK ada penindakan yang dilakukan, kepolisian demikian juga, kejaksaan juga melakukan hal yang sama, tapi ini menunjukkan tren yang menurun begitu ya, sehingga harapan kami adalah ketika kita bicara soal pemberantasan korupsi, ini tidak hanya bicara soal ada penindakan dan ada kerugian negara yang diselamatkan, tetapi sudah saatnya kita juga bergeser, tidak hanya penindakan aja yang harus dipertahankan dan harus diperkuat, tetapi bagaimana upaya untuk pencegahan dan juga pengelolaan anggaran kita agar semaksimal mungkin benar-benar dirasakan manfaatnya untuk warga gitu ya. Salah satu misalnya menjadi catatan kami di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo adalah kebijakan efisiensi yang satu sisi itu merupakan satu hal yang sangat penting karena kita juga melihat dari tahun ke tahun itu banyak sekali anggaran negara yang digelontorkan dengan satu tidak tepat prioritas, kemudian juga ada bocor begitu ya kalau pakai bahasa Pak Prabowo. Di isu korupsi dan sebagainya. Oke, intinya poinnya maksimal pencegahannya masih lemah ya, Mbak Almas ya. Mbak Almas, kita ke Bang Rudi dulu. Bang Rudi, tadi hari ini Presiden Prabowo menerima 13 triliun rupiah lebih terkait dengan sitaan yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung, dan ini bisa dialihkan untuk pembangunan. Apakah menurut Anda ini pantas? Yang pertama tentu kita harus memberi hormat ya, respect pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pedang keadilan Presiden selain Polri dan KPK yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas korupsi, yang oleh Bapak Presiden mengatakan bahwa korupsi adalah musuh negara. Diksi musuh negara ini berarti karena Presiden yang mengucapkan, maka itu harusnya menjadi panduan moral, menjadi sumber etis dari penegak hukum untuk kemudian menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Presiden. Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini salah satu contoh yang menurut saya baik. Seperti inilah yang harusnya penegak hukum kita menafsir keinginan Bapak Presiden agar pemberantasan korupsi ini tidak sekedar pemidanaan badan fisik saja, tetapi yang paling utama adalah bagaimana pemulihan kerugian negara, bagaimana pemulihan aset kita agar yang dikorupsi tersebut bisa kembali ke negara dan dimanfaatkan oleh negara. Kalau ditanya tadi pertanyaannya apakah ini pantas, saya kira ini kan memang tugas penegak hukum itu seperti itu. Oke, Bang Rudi, ini tepat dengan setahun pemerintahannya Presiden Prabowo dan ini diterima 13 triliun. Menurut Anda ini tepat nggak? Ya, saya mengatakan ini langkah awal yang baik untuk Kejaksaan Agung di masa Bapak Presiden Prabowo. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri hanya misalkan menyelamatkan 13 triliun itu saja.
Contoh misalkan Bapak Presiden mengatakan ada kurang lebih 1.000 titik tambang-tambang ilegal yang potensi pendapatan negara besar. Harusnya ini juga bisa dikejar misalkan. Begitupun kejahatan-kejahatan lain, sumber daya alamnya lain seperti hari ini sawit, korupsi sawit dan sebagainya. Saya kira patut diacungi jempol. Justru kita berharap penegak hukum lain juga bisa demikian. Apakah KPK misalkan, Polri misalkan, supaya betul-betul kehadiran lembaga penegak hukum ini ada manfaatnya bagi masyarakat. Sama ketika misalkan hari ini Kejaksaan membongkar korupsi Pertamina misalkan, yang di dalamnya kita berharap kita membongkar korupsi Pertamina ini ada manfaat yang diperoleh masyarakat, misalkan turun harga bensin, turun harga minyak misalkan, supaya ada manfaat dari penegak hukum itu. Kalau tidak ada manfaatnya nanti terkesan persepsi publik hanya tukar pemain aja gitu kan, tukar pengelola aja. Ini juga yang tidak baik. Makanya saya katakan langkah Kejaksaan Agung ini saya kira langkah tepat, minimal menjadi contoh bagi penegak hukum lain, khususnya Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, untuk betul-betul memberantas korupsi. Ada manfaat yang diperoleh oleh negara, tidak sekedar menghukum para koruptor itu, tetapi ada pemulihan aset keuangan negara kembali ke negara. Kira-kira begitu. Oke, Bang Rudi, kami temukan poinnya. Kita ke Mbak Almas dulu. Mbak Almas, kalau ini sebagai langkah yang tepat apa yang dilakukan oleh Kejagung, ini bagaimana menurut Anda terkait dengan penegak hukum lain seperti polisi dan juga KPK? Ya, satu yang kami lihat dari KPK adalah ini sudah saatnya KPK yang mengalami pelemahan beruntun beberapa tahun yang lalu, dari 2019 undang-undangnya kemudian direvisi, kemudian ada TWK dan sebagainya. Ini adalah saatnya kalau memang Presiden Prabowo punya komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi, ini sudah waktunya untuk menguatkan KPK, dari menyelamatkan KPK independensinya, kemudian sumber daya dan sebagainya yang sudah dilemahkan beruntun beberapa tahun belakangan ini. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal kepolisian, rasanya sangat panjang, ada banyak sekali kritik dari publik luas, dari masyarakat sipil yang menyimpulkan hal yang sama, yaitu adalah tuntutan reformasi kepolisian. Polisi punya wewenang yang sangat besar, tidak hanya dalam konteks tindakan hukum, begitu ya, sehingga sudah saatnya juga polisi ini di-reform dari berbagai aspek, sehingga ada salah satunya menghadirkan pengawasan yang memadai, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal, agar kemudian kepolisian itu benar-benar menjadi penegak hukum dan juga berwajah tidak represif begitu ya ketika berhadapan dengan warga, menjadi harapan baru. Dua hal itu catatan kami terkait dengan penegakan penegak hukum kita, baik itu di KPK maupun di kepolisian. Dan kalau dilihat tren sebetulnya dari jumlah kasus yang ditangani oleh seluruh penegak hukum kita, tidak hanya kepolisian maupun KPK, ini kalau dibandingkan tahun 2023 ke tahun 2024 ini mengalami penurunan, gitu. Sehingga harapannya ya ke depan yang dilakukan adalah penguatan atau penguatan dalam konteks baik itu penindakan ataupun pencegahan. Lalu soal pemulihan ininya Mbak, pemulihan kerugian negaranya untuk APH lain seperti Polri dan juga KPK ini seperti apa ke depannya menurut Anda? Ya, salah satu alasan kenapa ICW konsisten sejak lama mendorong agar undang-undang perampasan aset itu segera dibahas di DPR adalah karena kami melihat penindakan hukum korupsi itu tidak hanya bicara soal memenjarakan orang begitu ya. Ada dua aspek lain yang penting di situ. Satu adalah pemulihan kerugian negara, yang kedua adalah terkait dengan kerugian korban. Korupsi ini kan adalah kejahatan yang tidak hanya ada pelakunya, tapi ada korbannya begitu. Sehingga dengan penguatan instrumen hukum, salah satunya misalnya pembahasan undang-undang perampasan aset yang partisipatif, yang transparan, kita berharap ke depan instrumen hukumnya lebih kuat lagi. Oke, Mbak Almas. Demikian juga misalnya Mas terkait dengan pengenaan pasal pencucian uang yang sampai saat ini juga. Oke, Mbak Almas, kita potong dulu karena ini undang-undang perampasan aset yang tadi Anda sebutkan, ini kita lempar ke Bang Rudi. Gimana Bang Rudi, undang-undang di sana? Ya kan sudah tahun ini kan sudah masuk di prolegnas, dan setelah masa sidang mungkin akan dibahas oleh Badan Legislasi kita. Dan itu sudah masuk kemarin sebelum masa sidang reses. Bisa mungkin setelah masa sidang 3 November masuk ini akan menjadi catatan untuk kemudian kami di Balik maupun di komisi untuk kemudian membahas
tindak lanjut dari undang-undang perampasan aset. Memang yang berkembang hari ini adalah penyelesaian rancangan undang-undang hukum acara kita, hukum acara pidana kita. Karena kita mau KUHP ini yang menjadi controlling bagi penegak hukum agar nantinya penegak hukum dalam menjalankan hukum material betul-betul bisa sesuai dengan hukum acara kita, hukum formil kita. Ini yang mudah-mudahan tahun ini kita selesaikan KUHP. Setelah selesai hukum acara kita selesaikan undang-undang perampasan aset. Dan hari ini tanpa undang-undang perampasan aset pun Kejaksaan Agung bisa membuktikan bahwa berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang juga bisa dipakai untuk kemudian merampas untuk memperoleh pemulihan kerugian negara tadi. Oke, Bang Rudi, tapi soal penegasannya bagaimana undang-undang perampasan aset ini untuk segera disahkan? Seperti apa penegasan Anda? Yang jelas sudah ada di Prolegnas. Kalau sudah ada di Prolegnas, maka menjadi kewajiban kami di DPR untuk menyelesaikan, menuntaskan itu. Memang hari ini yang mau dituntaskan lebih awal adalah hukum acaranya, Pak. Hukum acara pidana kita yang nantinya bisa menjadi relnya, jalurnya, agar tidak ada nanti penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum ketika undang-undang perampasan aset ini lahir. Kan itu yang kita mau, ada controlling lah, betul-betul hukum acara ini nanti bisa mengontrol kejaksaan, KPK, polisi untuk tidak kemudian semena-mena tanda petik ya, karena kewenangan yang begitu besar diberikan oleh undang-undang. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih anggota DPR fraksi Nasdem Rudianto Lalo dan juga Alma Syafrina, PLT Koordinator Indonesia Corruption Watch sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara serta lain di Kompas Petang, setahun pemerintahan Presiden Prabowo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap kekompakan di Kabinet Merah Putih. Informasinya, usai jeda. Saudara, 1 tahun pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap kekompakan di Kabinet Merah Putih. Gus Ipul menjelaskan komunikasi di dalam Kabinet Merah Putih yang berjalan lancar selama 1 tahun terakhir. Gus Ipul juga menjelaskan tidak ada ego sektoral di lintas kementerian dalam menjalankan instruksi Presiden. Selama ini yang saya rasakan ya lancar ya. Lancar lewat kadang pertemuan terbatas atau rapat-rapat terbatas maupun juga pada saat rapat bersama ya lintas Kemenko. Jadi sebenarnya ini ada satu kesediaan ya untuk saling berkoordinasi dan saling komunikasi. Saya nggak merasakan, terus terang saya nggak merasakan ada ego sektoral selama pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini. Dan ini penting sekali, ini akan bisa dirasakan dampaknya sampai ke bawah. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya.
Setahun kepemimpinan Prabowo Gibran, konsolidasi kekuatan kabinet dan kelembagaan masih dilakukan Presiden Prabowo. Hal itu tercermin dari perombakan kabinet merah putih yang telah terjadi 4 kali dalam 1 tahun hingga pembentukan kementerian baru. Besarnya parpol pendukung pemerintah yang terlibat dalam kabinet membuat pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian serta 5 lembaga setingkat menteri. Berkali-kali Presiden Prabowo meminta menteri yang ditunjuknya untuk bekerja keras menyukseskan program pemerintahannya. Menteri yang tidak bisa mengikuti program dan ritme kerja pemerintahannya harus siap dicopot. 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar. 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Dalam 1 tahun pemerintahannya, Prabowo telah 4 kali melakukan bongkar pasang kabinetnya. 19 Februari 2025, Presiden Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Mendikti-Saintek menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik Purbayudisa Dewa sebagai Menteri Keuangan, Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kepala BP2MI, Ferry Joko Yuliantoro sebagai Menteri Koperasi, dan Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 17 September 2025, Prabowo melantik Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Terakhir, pada 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo melantik Ahmad Yagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Pengamat menilai pidato Prabowo di Bandung pada 18 Oktober lalu soal mencopot menteri nakal kembali dilontarkan sebagai pengingat agar menteri bekerja dengan baik. Prabowo paling tidak sudah menegur menteri-menterinya gitu sebanyak 5 kali, 6 kali lah dengan yang ini gitu. Jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang baru. Ini hanyalah bentuk komitmen ya. Kalau saya menilainya ini komitmen Pak Prabowo untuk kemudian membuat anak buahnya kerja dengan baik. Kan gitu. Soal kekompakan, partai koalisi sejauh ini komit mendukung program-program Prabowo Gibran. Dan Partai Golkar akan terus mendukung kegiatan-kegiatan atau program-program Pak Prabowo yang betul-betul sudah memberikan bukti ya, kegiatan-kegiatan yang jelas, yang nyata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita dorong bagaimana kita maksimalkan dan kita ikut bagaimana bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan, menggerakkan apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Presiden saat ini. 1 tahun sudah kepemimpinan Prabowo Gibran, konsolidasi kabinet diharapkan bisa menelurkan program-program yang pro rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, 1 tahun sudah pemerintahan Prabowo Gibran, konsolidasi politik di tengah partai pendukung yang besar hingga reshuffle mencari menteri yang mampu mengikuti ritme pun dilakukan. Lalu apakah kebijakan yang dilahirkan telah tepat? Kita bahas bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Direktur Ekonomi Digital Selius Nailul Huda, Direktur Algoritma Research dan Consulting Aditya Perdana. Selamat petang Pak Sarmuji, Mas Huda, Mas Aditya. Selamat petang. Sore, Mbak. Ya, saya langsung ke Pak Aditya dulu kalau begitu. Selama 1 tahun, 4 kali reshuffle, Anda melihat ini adalah langkah yang diperlukan atau cuma bagi-bagi kursi? Mas Aditya? Ya, saya pikir itu bisa dalam banyak hal ya kita melihat perspektif itu. Di awal pemerintahan Pak Prabowo memang kita paham posisinya adalah bagaimana berusaha untuk merangkul dan mengakomodir semua sebagian besar kekuatan politik yang ada gitu ya, sebagai implikasi dari apa yang terjadi pernah dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Nah, pada sisi yang lain tentu selama 1 tahun masa perjalanan ini ada banyak hal yang tentu ada dinamika yang saya pikir beraneka ragam gitu ya, dan tentu pasti akan ada evaluasi yang dilakukan, dan saya pikir ketika mereshuffle
pertimbangannya juga bukan hanya semata-mata soal kinerja gitu ya, tapi ada juga aspek lain yang juga dipertimbangkan yang dilihat gitu ya. Tapi menurut saya adalah satu sisi orang ketika melihat di awal pemerintahan Pak Prabowo kabinet yang gemuk sekali ini, ya orang akan melihat bahwa itu adalah tambun ya, tidak mudah bergerak gitu ya. Tetapi kelihatannya dalam konteks apa yang kita perhatikan hari ini, meskipun menurut saya adalah larinya tidak secepat yang kita bayangkan gitu ya, tetapi paling tidak ada sedikit atau beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo gitu ya. Cuman sayangnya memang kinerja tersebut kemudian belum tentu bisa dibarengi oleh semua pihak gitu ya. Karena misalkan contoh dari sisi aspek kinerja ekonomi itu saya sangat meyakini ada banyak persoalan yang tidak selesai. Ya, belum lagi program populisnya Pak Prabowo yang punya banyak problem yang kemarin kita lihat, termasuk diantaranya adalah MBG. Soal kinerja nanti kita eksplor lebih dalam. Tapi pertanyaan adalah yang kita lihat selama 1 tahun pemerintahan sibuk melakukan konsolidasi politik. Bagaimana dampaknya terhadap kebijakan yang diambil? Ya, pilihan-pilihan itu memang tidak mudah ya. Karena mengakomodir kelompok partai politik yang besar gitu ya, dan tentu setiap partai politik dia punya interest yang sangat berbeda satu sama yang lain. Belum lagi untuk kemudian mengakomodir kekuatan-kekuatan lama yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, termasuk juga kelompoknya para pendukungnya Pak Jokowi dan di luar partai politik, itu menurut saya tidak mudah. Dan saya pikir apa yang terjadi hari ini itu adalah bagian dari survival yang terjadi sampai 1 tahun gitu ya. Kalaupun bisa bertahan itu menurut saya juga cukup surprise gitu ya, karena memang tekanannya tidak mudah. Berbagai pihak juga pasti akan merasa melihat seperti itu. Iya, baik, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, 1 tahun pemerintahan berjalan. Bagaimana konsolidasi politik di parpol pendukung pemerintah? Ya, kalau konsolidasi di internal koalisi, saya yakin semua merasakan tidak ada problem yang serius ya. Komunikasi berjalan dengan cukup baik. Pak Prabowo juga sering mengumpulkan para ketua umum untuk meminta pendapatnya, bukan sebagai menteri ya, karena sebagian besar ketua umum adalah menteri, tapi sebagai ketua umum Pak Prabowo itu seringkali mengumpulkan para ketua umum untuk berdiskusi tentang keadaan negara, masukan-masukannya. Termasuk mengkomunikasikan menteri pengganti dari parpol, begitu? Ya tentu kalau ada yang diganti ya pasti Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya kewenangan sebenarnya, tapi Pak Prabowo ini orang yang sangat punya sopan santun ya. Jadi setiap mau mengganti menteri yang berasal dari partai, pasti ketua umumnya diajak bicara. Itu kelebihan Pak Prabowo, padahal kita sadar semua kalau itu adalah hak prerogatif presiden. Kembali ke konsolidasi politik, stabilitas politik yang saat ini dinikmati oleh pemerintahan itu tidak terlepas dari hasil konsolidasi partai-partai politik yang bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Kita semua tahu bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini didukung oleh mayoritas parlemen, mayoritas partai politik. Jadi dari sisi stabilitas politik Pak Prabowo sama sekali tidak menghadapi kendala. Tidak mengalami kendala selama setahun. Saya ke Mas Huda, setiap kebijakan ekonomi ada pergantian menteri, kita lihat salah satunya pergantian menteri keuangan. Menurut Anda apakah ini memberikan dampak yang baik ke kinerja kabinet? Nanti dijawab Mas Huda, kami segera kembali saudara, tetap di Kompas Petang. Ya, Mas Huda, reshuffle kabinet dilakukan 4 kali, pergantiannya salah satunya Menteri Keuangan, Purbaya. Bagaimana Anda melihat publik menerima sosok Purbaya? Dan lagi kita lihat ketika dia mengeluarkan sejumlah statement justru menimbulkan kericuhan antar kabinet sendiri, katakanlah dengan Menteri SDM, kemudian dengan Luhut dari Dewan Ekonomi Nasional. Ya, yang pasti Mbak Ilona bahwa Menteri Keuangan yang sekarang itu sudah tidak seperti menteri yang lama. Jadi ketika Bu Ani yang mimpin, memang untuk menjaga komunikasinya ke publik pun itu sangat ketat sekali. Kita tidak melihat ada beberapa doorstop yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Tapi ketika zamannya Pak Purbaya, publik disuguhkan dengan berbagai komentar saat
saat doorstop ya yang dilakukan oleh Pak Menkyu gitu. Nah, publik sebenarnya ini menaruh harapan terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini ketika memang satu sisi kebijakan-kebijakannya itu tidak seiring dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya di kabinet, tapi satu sisi itu justru mendapat sentimen positif dari masyarakat gitu kan. Misalkan saja seperti untuk hutang bus misalkan, itu adalah salah satu yang saya rasa bertentangan dengan Pak Luhut dan Pak Rosan ya, tapi satu sisi sebenarnya itu mendapatkan dukungan dari publik. Nah, ini yang kita harapkan jadi hal yang positif, Mbak Ilona. Oke, baik. Saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, kementerian yang dibentuk ada 48 kementerian, 5 lembaga setingkat menteri belum termasuk pembantu presiden. Ini terbesar pasca reformasi 1998. Bagaimana memastikan kebijakan yang mengumpulkan banyak orang dan kepentingan ini bisa menimbulkan kebijakan yang inklusif? Ya, sebenarnya seberapa besar kementerian itu ukurannya apakah janji-janji presiden atau program-program presiden itu bisa terlaksana dengan baik. Jumlah kementerian yang kecil, andaikan itu dipenuhi juga, tetapi target-targetnya tidak tercapai, itu juga bukan sesuatu yang baik. Sebaliknya, kalaupun jumlah kementeriannya agak besar, mungkin dari sisi biaya mungkin ada tambahan, tetapi target-target presiden bisa tercapai dengan baik. Masing-masing spesifikasi atau ruang lingkup kabinet di bawah kementeriannya bisa dikerjakan dengan lebih fokus, itu bukan sesuatu yang buruk juga, dan ternyata tidak buruk meskipun banyak yang mengkritik soal besarnya anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri. Ya, memang ada tambahan anggaran, tetapi dibandingkan dengan hasilnya yang bagus, yang baik, tambahan anggaran itu bukan berarti sesuatu yang sangat besar. Yang penting targetnya itu bisa tercapai. Begitu ya. Buktinya apa? Buktinya setahun ini banyak sekali keberhasilan yang sudah bisa dicapai. Baik, saya ke Mas Aditya. 7 dari 8 parpol mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, 1 PDIP itu pun berdiri sebagai partai penyimbang. Lantas siapa yang akan mengoreksi kalau ada kebijakan yang salah diambil? Ya, sebenarnya ini kan sebuah tawaran yang menarik ya, yang saya pikir perlu hadir gitu ya. Oposisi di parlemen itu memang diperlukan. Tetapi memang kemudian tidak semua partai politik menganggap bahwa oposisi itu ada gitu ya, karena dianggap sistem presidensial. Cuma masalahnya ini adalah apakah sebuah langkah yang ingin diambil atau tidak oleh partai politik yang belum menjadi bagian dari kabinet. Kita tunggu saja. Kalau saya sih berharap bahwa itu bisa diambil gitu ya sebagai oposisi. Iya, baik. Ya apapun itu adalah tergantung partai politik yang bersangkutan. Ya, komitmennya begitu. Saya ke Mas Huda terakhir saja Mas, singkat. Pertumbuhan ekonomi sempat dibanggakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran di atas 5% katanya melalui Erlangga saat itu. Kita sudah patut puas atau masih banyak PR yang harus dikejar? Masih banyak PR, Mbak Ilona, masih banyak PR sekali, terutama tadi menyangkut tadi yang kabinet yang besar gitu kan, itu juga PR dari kita yang sudah kita suarakan. Kalau bisa misalkan kecil tapi bisa menghasilkan produk yang bagus, kenapa kita harus besar kabinetnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat Prabowo juga harus berani untuk mereshuffle yang menteri-menteri yang dari ketua umum partai. Misalkan kita selalu sampaikan Pak Bahlil itu direshuffle ketika 100 hari pertama. Sampai 1 tahun pertama itu kita sampaikan juga, kemarin juga kita sampaikan bahwa Pak Bahlil itu sudah saatnya itu direshuffle. Karena apa? Karena berbagai kebijakannya itu merugikan masyarakat. Misalkan LPG 3 kg, kita kembali ke Februari, kemudian kemarin soal Shell dan sebagainya. Itu adalah kejadian-kejadian yang membuat kita memberikan nilai yang negatif terhadap Pak Bahlil. Tetapi kinerjanya bisa diakui juga. Lifting naik, ya kan? Harus ada ukuran yang objektif. Iya Pak. Tapi ada juga kejadian-kejadian yang memang itu juga harus dipertimbangkan oleh Pak Prabowo ketika harus berani mencopot Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM walaupun beliau ketua partai. Tadi saya disampaikan juga sama Mas Adit, mungkin bukan hanya kinerja saja, tapi ada faktor-faktor lainnya seperti faktor konsolidasi partai politik. Itu aja mungkin Mbak Ilona dari saya. Yang tadi disampaikan Mas Adita mungkin dikonfirmasi sedikit. Selius kasih nilai buruk kepada seorang Balila Dahlia, tapi menurut Pak Sarmuji dia punya pencapaian. Menurut Anda bagaimana? Ya, saya pikir kan penilaian seperti itu pertama soal kewenangan itu ada di presiden. Itu satu. Publik memang juga berhak untuk menilai.
ya Mas Huda juga tentu punya banyak indikator penilaian gitu ya. Tapi maksud saya adalah kita punya tren yang tidak jelas gitu ya. Karena dulu banget gitu ya kita punya tren bahwa ketua umum partai itu tidak perlu untuk jadi anggota kabinet gitu. Tapi sekarang itu hampir semua ketua umum partai itu ada di sana. Jadi artinya itu pertimbangan-pertimbangan yang saya pikir perlu untuk dipikirkan ulang, tapi mungkin ada banyak hal yang juga sedang dilihat gitu. Apakah itu perlu dilakukan oleh presiden atau tidak, atau bergenre seperti apa kan kita tidak tahu antara presiden dengan partai politik. Baik, Pak Sarmuji boleh menanggapi, tapi singkat saja bagaimana menjamin soliditas para partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, faktanya sekalipun partai politik ketua umumnya ada di kabinet, faktanya kabinet ini tetap produktif. Terbukti pencapaian-pencapaian. Bisa kita sebutkan pencapaiannya. Lifting yang kita sudah lupa barangkali kapan pernah tercapai target APBN, hari ini tercapai. Itu kalau bukan seorang Bahlil susah itu mencapai target lifting itu. Lantas bagaimana penegasan soliditas partai politik pendukung Prabowo Gibran, singkat aja. Ya sampai sekarang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sampai sekarang komunikasi berjalan dengan baik, bahkan ada komunikasi secara periodik. Pak Presiden juga sering meminta para ketua umum untuk berkontribusi dari sisi pemikiran. Itu semua saya pikir bisa dirangkai menjadi satu kekuatan. Baik. Kabinet Merah Putih kita harapkan bekerja semua kebijakannya adalah untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Pak Sarmuji, Mas Huda, Mas Aditya. Kita bergabung di Kompas Petang. Saudara, sorotan lain di Kompas Petang, Presiden Prabowo Subianto menerima 13 triliun rupiah kerugian negara dari kasus korupsi CPO di Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya kami segera kembali. Saudara, Kejaksaan Agung menyerahkan 13 triliun rupiah kerugian negara dari kasus korupsi CPO ke Presiden Prabowo Subianto. Jaksa Agung Burhanuddin mengungkap 13 triliun rupiah kerugian negara diperoleh dari 3 perusahaan yang terlibat, diantaranya PT Wilmar Group, PT Musimas, dan PT Permata Hijau Group. Setelah diserahkan kembali ke negara, uang senilai 13 triliun rupiah ini akan dikelola Kementerian Keuangan. Selanjutnya, total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musimas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan, tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami kelapa sawit. Jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang 4,4 triliunnya. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya masih Setarigan. Saya Ihsan Sitorus. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.